Bab 409, Bicarakan Masalah. Rikozu, berani-beraninya kamu. Mimik wajah Alfredo Han langsung berubah dan berteriak marah. Apakah kamu ingin keluarga Zhu hancur? Siddhartha Chen juga berteriak dan bertanya. Aku akan segera mati, keluarga Zhu mati atau hidup, apa hubungannya denganku? Mimik wajah Rikozu penuh keganasan. Dalam kamus Rikozu, tidak ada yang namanya duduk diam dan menunggu mati. Siapapun yang ingin aku mati, aku akan membunuhnya. Jerry yang duduk di posisi sendiri tanpa ekspresi, tanpa rasa takut di matanya dan tiba-tiba berujar, jika seperti itu, maka kamu bisa mati. Mendengar kata-kata Jerry yang, Rikozu seperti menggila mulai terbahak-bahak dan berujar dengan ganas, seharusnya kamu yang mati. Kamu matilah. Bang! Di saat ia menarik pelatuk pistol, Colt tiba-tiba meledak. Setelah menimbulkan suara keras, tangan Rikozu yang memegang pistol berubah hancur dan berlumuran darah. Ah! Ia berteriak kesakitan. 5 kepala keluarga kaya Nanyang yang baru saja minum alkohol beracun, mata mereka penuh ketakutan sekarang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri saat Rikozu hendak menembak, Jerry yang menembak dengan jarinya. Meskipun tidak melihat apa yang ditembak oleh Jerry Yang, justru tahu ledakan senjata Rikozu ada hubungannya dengan Jerry Yang. Berani membunuh Tuan Yang, hukuman mati. Alfredo Han melambaikan tangannya, 2 pria kekar di belakangnya berjalan keluar dan langsung membawa Rikozu pergi. Semua orang tahu jika Rikozu dibawa pergi, sepertinya hanya akan mati. Mulai sekarang, kalian adalah bawahanku. Jika ada yang berani mengkhianati, Rikozu yang hari ini akan menjadi hari esok kalian. Pandangan Jerry yang menyapu ke arah 5 kepala keluarga kaya Nanyang, kedua netranya yang terus terlihat tenang mengeluarkan 2 cahaya dingin. 5 orang saling memandang satu sama lain dan tidak tersadar dari lamunan. Tuan yang memaafkan kalian, mengapa kalian masih mematung di sini? Teriakan Alfredo Han mengejutkan 5 orang ini. Terima kasih, Tuan Yang. Mulai sekarang, kita hanya akan mengikuti petunjuk Tuan Yang dan tidak akan pernah mengkhianati. 5 orang ini berteriak serempak dan sangat bersemangat. Awalnya, mereka mengira Jerry yang akan benar-benar membunuh mereka, dan sekarang baru menyadari semua ini adalah ujian Jerry Yang. Orang yang bahkan tidak peduli dengan keselamatan keluarga sendiri, apa haknya untuk hidup di dunia ini? Jerry yang tiba-tiba berujar. Usai berujar, ia bangkit meninggalkan tempat, dan suara hormat muncul di belakangnya, selamat pergi, Tuan Yang. Adanya ujian sebelumnya, sepertinya di masa yang akan mendatang, mereka tidak akan pernah berani mengkhianati Jerry yang lagi. Jerry, Tuan Yang. Saat Jerry yang berjalan keluar dari Hotel Zhongzhou, sosok familiar buru-buru jalan menghampiri. Hendak memanggil Jerry Yang, namun tiba-tiba berubah panggilan. Jerry yang mengulurkan tangan memukul dada orang ini dengan pelan, dan berujar dengan kesal, kamu juga seperti ini denganku. Panggil namaku saja. Hati Yogi Wang yang awalnya masih sangat gugup, hatinya pun berubah sangat semangat setelah mendengar kata-kata Jerry Yang. Ia ingin seperti sebelumnya, sahabatan dengan Jerry Yang. Namun semua hal yang terjadi di acara sebelumnya, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Orang yang begitu kuat, hak ia dari mana menjadi sahabat dengannya? Hai, Tuan Yang, aku adalah tunangan Kak Yong, Niril Luo, kita pernah bertemu sebelumnya. Tuan Yang, aku adalah teman baik Kak Yong, Sunisu. Yogi Wang hendak akan bicara, hembusan angin harum menerpa, Niril Luo dan Sunisu berlari menghampiri. Jerry yang tersenyum sinis, aku adalah orang miskin, hak aku dari mana mengenal kalian? Sebelumnya 2 wanita ini yang terus mengatakan orang miskin, jika bukan karena melihat Yogi Wang, Jerry yang sudah menamparkan mereka sejak awal. Kak Yong, kamu cepat bantu Tuan Yang dan perkenalkan kita. Niril Luo memeluk lengan Yogi Wang dan berujar dengan manja. Pergi. Yogi Wang Hong berujar marah dengan kedua netranya yang memerah, dasar kamu wanita sialan, tahu aku menyukaimu, sengaja mengambil biaya pengobatan adikku untuk mengancamku,
membuatku seperti seekor anjing, dan menjadikanku sebagai tameng untukmu. Sekarang tahu aku memiliki sahabat yang sangat hebat, aku sudah berubah menjadi Kakyong. Sebelumnya mengapa tidak seperti ini? Pergi, semuanya pergi dari sini. Mulai sekarang, aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Yogi Wang meraung marah, seolah-olah ingin melampiaskan semua keluhan yang ia alami akhir-akhir ini. Mimik wajah Niril Luo dan Sunisu berubah drastis, hendak melontarkan sesuatu. Jerry yang tiba-tiba berujar, jika kalian tidak pergi, aku tidak keberatan membuat kalian benar-benar menghilang dari dunia ini. Mendengar kata-kata Jerry Yang, mimik wajah dua wanita ini berubah drastis. Tidak mungkin masih berani di sini dan langsung melarikan diri. Cindy Wang sakit. Setelah dua wanita ini pergi, Jerry yang menatap kedua netra Yogi Wang yang memerah dan bertanya. Cindy Wang adalah adik kandung Yogi Wang. Ketika masih sekolah, Jerry yang sering melihatnya, ia adalah gadis yang sangat pemalu. Yogi Wang tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu alasan mengapa dirinya datang mencari Jerry Yang. Ternyata Cindy Wang menderita leukemia dan membutuhkan sejumlah uang untuk pengobatan. Namun keluarga Yogi Wang sangat biasa dan tidak mampu membayar sama sekali. Dan wanita yang ia sukai yakni Niril Luo adalah seorang lesbian, menyukai wanita. Ia janji meminjamkan sejumlah uang kepada Yogi Wang, namun meminta Yogi Wang berpura-pura menjadi kekasihnya. Ini sudah lama sekali, uang yang Niril Luo janji pinjamkan kepada Yogi Wang selalu tidak pernah diberikan dan mencari alasan setiap saat. Jerry Yang, aku mohon, pinjamkan aku 500.000 kue RMB. Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Usai berujar, Yogi Wang langsung berlutut di bawah kaki Jerry Yang dan berujar dengan kedua netranya yang memerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jerry Yang langsung menarik Yogi Wang berdiri, dan berujar dengan wajah serius, Cindy Wang adalah adikmu, maka adalah adikku juga. Sekarang ia sakit, aku pasti tidak akan diam saja. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Yogi Wang langsung berubah sangat senang, dan buru-buru berujar, terima kasih. Terima kasih. Jerry Yang merasa sedikit emosional, dan juga merasa sedikit tidak berdaya. Ia telah mengatakan dirinya masih orang yang sama seperti sebelumnya, namun Yogi Wang telah menyaksikan dirinya yang berubah luar biasa dengan matanya sendiri, lalu bagaimana mungkin dengan mudah melewati kesenjangan antara keduanya. Jerry yang mengikuti Yogi Wang ke rumah sakit, melihat Cindy Wang yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hatinya merasa sangat sedih. Ketika di sekolah, bantuan kakak adik ini sangat besar terhadap dirinya. Jika bukan karena mereka, tidak tahu apakah Jerry yang dapat menyelesaikan sekolah menengah atas dengan tenang atau tidak. Setelah Jerry yang meninggalkan rumah sakit, pun kembali ke perusahaan. Hal yang terjadi hari ini adalah peluang besar bagi grup Yan Chen untuk berkembang. Beberapa pekerjaan, ia harus mengatur sendiri. Terus bekerja hingga waktu pulang kerja, Jerry yang baru meninggalkan perusahaan. Begitu ia keluar dari gerbang perusahaan, ia pun melihat Mercedes-Benz hitam tengah terparkir di pinggir jalan. Ia telah melihat mobil ini beberapa kali, itu adalah ibu kandung Lexi Qin, mobil Kalista Ye. Jerry Yang. Kalista Ye keluar dari mobil, menatap Jerry Yang dengan mimik wajah rumit dan berujar, benar-benar tidak menyangka kamu adalah penguasa Jiangping, kamu benar-benar membohongiku. Jerry Yang tentu mengerti maksud dari kata-kata Kalista Ye. Membohongimu. Jerry Yang tersenyum sinis, aku tidak pernah mengatakan siapa diriku, semuanya adalah kesombongan kamu sendiri, sama sekali tidak pernah menganggapku penting. Kalista Ye mematung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir, benar. Semuanya salahku. Usai berujar, mimik wajahnya berubah menggelap, menatap ke arah Jerry Yang dan berujar, tidak peduli apapun itu, semua yang aku lakukan adalah untuk putriku. Tidak perlu bicara omong kosong yang tidak berguna itu, langsung katakan mengapa mencariku. Jerry yang berujar terus terang, ia tentu tidak akan berpikir Kalista Ye datang mencarinya hanya untuk bicara omong kosong padanya. Bersambung.